Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid, fala budda an yashhada anna Isa Abdullah wa rasuluhu ala ilmin wa yaqinin bi annahu mamlukun lillahi khalaqahu min untha bila dhakar. Mesti bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan Rasul Allah dengan ilmu dan yakin bahwa dia dikuasai oleh Allah dan Allah menciptakannya dari perempuan tanpa laki-laki. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Inna mathala Isa 'inda Allahi kamathali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa menurut Allah seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah menciptakannya dari tanah. Thumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka ia pun terjadi. Surat Ali Imran ayat 59. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, setelah Allah menyebutkan kisah Maryam dan Isa dan menyebutkan berita tentang mereka, berita yang benar, bahwasannya Isa hamba yang diberi nikmat oleh Allah, bahwasannya barang siapa yang mengeklaim bahwa ada pada Isa sesuatu dari ilahiyah, maka sungguh dia berdusta kepada Allah dan dia mendustakan semua nabi-nabi Allah dan mendustakan Isa sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya syubhat yang dilontarkan
oleh orang yang menjadikan Isa sebagai ilah adalah syubhat yang batil. Seandainya syubhat itu memiliki sisi makna yang benar, maka sungguh Adam lebih pantas dikatakan pada dirinya ada sesuatu dari ilahiyah daripada Isa, karena sesungguhnya Adam diciptakan dari selain ibu dan selain bapak. Bersamaan dengan itu, semua manusia sepakat bahwa Adam hamba dari hamba-hamba Allah. Sehingga dakwah pengakuan klaim akan ilahiyah Isa dikarenakan dia diciptakan dari ibu tanpa bapak adalah dakwah, adalah klaim, adalah pengakuan di antara dakwah dan pengakuan dan klaim yang paling batil. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Adam yang diciptakan bukan dari ibu dan bukan dari bapak tidak dikatakan sebagai ilah, apalagi Isa yang diciptakan dari ibu bukan dengan bapak. Seandainya ini terjadi dan ini tidak akan terjadi, maka Adam lebih pantas daripada Isa. Tetapi Adam dikatakan hamba bukan dikatakan sebagai ilah. Maka lebih pantas lagi Isa menjadi hamba dari hamba-hamba Allah, dan lebih pantas lagi untuk tidak dikatakan sebagai ilah. Falaysa rabban wala ilahan. Isa bukanlah Rabb dan bukan ilah. Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah dari perkara yang mereka menyekutukan Allah dengannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa-asyarat ilaih. Lalu
Maryam mengisyaratkan kepadanya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka berkata, bagaimana kita berbicara dengan bayi yang ada di buayan. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Bayi itu berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Allah memberikan kepadaku Alkitab dan menjadikanku nabi. Surat Maryam ayat 29 sampai 30. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, fa'asyarat, maka Maryam mengisyaratkan kepada mereka, ilaih, kepadanya, yaitu kepada Isa yang masih bayi, yaitu ajaklah bayi itu berbicara. Sesungguhnya Maryam mengisyaratkan hal itu karena dia diperintahkan ketika manusia berbicara kepadanya untuk menjawab, inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernadar untuk yang maha merahmati puasa. Falan ukallima al-yawma insiyya, sehingga sekali-kali hari ini aku tidak akan berbicara dengan satu orang pun. Puasa di sini maknanya tidak berbicara. Setelah Maryam mengisyaratkan kepada mereka untuk berbicara dengan bayi, yaitu Nabi Isa yang masih menjadi bayi, mereka terheran-heran akan hal itu dan mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kita berbicara dengan bayi yang ada di buayan, karena itu tidak biasa terjadi dan tidak terjadi dari seorang pun pada usia bayi. Ketika itu Isa alaihissalam, ketika dia di buayan sebagai bayi, berkata, inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberiku Alkitab dan menjadikanku nabi. Isa berbicara kepada mereka dengan mensifati dirinya dengan ubudiyah, dan bahwasanya tidak ada pada dirinya sifat yang karenanya dia menjadi ilah atau anak ilah. Maha tinggi Allah dari perkataan orang-orang Nasrani yang menentang Isa terkait perkataannya, inni Abdullah,
Sesungguhnya aku hamba Allah. Mereka mengaku-ngaku tidak bertentangan dengan Isa. Ataniyal kitab, Allah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu memutuskan memberikan kepadaku Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikanku nabi. Aisyah mengabarkan kepada mereka bahwasanya dia hamba Allah dan bahwa Allah mengajarkan Alkitab kepadanya dan menjadikannya termasuk nabi-nabinya. Maka ini di antara kesempurnaan Aisyah pada dirinya. Selesai perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Waqal, dan Allah Ta'ala berfirman, la yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih Isa bin Maryam dan malaikat-malaikat yang dianggap dekat dengan Allah tidak akan enggan menjadi hamba Allah. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Barang siapa yang enggan beribadah kepada Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Surat An-Nisa ayat 172. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, setelah Allah Ta'ala menyebutkan perbuatan melewati batas orang-orang Nasrani pada Isa alaihissalam, dan setelah Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Isa alaihissalam hamba dan rasulnya, Allah menyebutkan pada firman-Nya ini bahwa Isa tidak akan enggan untuk beribadah kepada Rabb-Nya, yaitu dia tidak akan mencegah dirinya beribadah kepada Rabb-Nya karena tidak menyukai beribadah kepada Rabb-Nya. Isa alaihissalam tidak enggan untuk beribadah kepada Rabb-Nya, walal malaikatul muqarrabun, dan para malaikat yang dianggap dekat dengan Allah tidak akan enggan untuk beribadah kepada Rabb mereka. Allah mensucikan mereka dari keengganan dan mensucikan mereka dari kesombongan. Lebih pantas peniadaan sesuatu terdapat padanya penetapan lawannya.
yaitu Isa dan para malaikat yang dianggap dekat dengan Allah betul-betul suka beribadah kepada Rabb mereka, mencintainya dan berusaha untuk melaksanakannya dengan perkara yang sesuai dengan keadaan mereka. Hal itu mengharuskan mereka mendapatkan kemuliaan yang sangat agung dan keberhasilan yang sangat besar. Mereka tidak enggan untuk menjadi hamba-hamba terhadap rububiyah Allah dan terhadap ilahiyah Allah. Bahkan mereka menganggap diri mereka sangat membutuhkan untuk menjadi hamba rububiyah dan ilahiyah Allah di atas semua kebutuhan. Jangan dikira bahwa mengangkat Isa atau selainnya dari makhluk di atas kedudukannya yang didudukkan oleh Allah padanya dan mengangkatnya dari peribadahan sebagai kesempurnaan, bahkan itu kekurangan itu sendiri. Itu adalah perkara yang karenanya dicela dan karenanya berhak untuk dihukum. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. Barang siapa yang enggan beribadah kepada Allah dan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya, yaitu Allah akan mengumpulkan semua makhluk kepadanya. Yang enggan dan menyombongkan diri untuk beribadah kepadanya dan hamba-hambanya yang beriman. Lalu Allah memutuskan hukumnya yang adil dan balasannya yang pasti di antara mereka. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود. Orang mukmin juga bersaksi akan kebatilan perkataan musuh-musuhnya, yaitu orang-orang Yahudi. Innahu waladu baghiyyin. Sesungguhnya Isa anak pelacur. La'anahumullah. Mudah-mudahan Allah melaknat orang-orang Yahudi. Fala yasihhu islamu ahadin hatta yatabarra'a min qawli at-ta'ifataini jami'an fi Isa alaihi salam. Keislaman seorang pun tidak akan sah sampai dia berlepas diri dari perkataan semua dua kelompok, dari perkataan dua kelompok semuanya terkait Isa alaihi salam, yaitu kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa ya'taqida ma qalahu Allah Ta'ala fih innahu abdullahi wa rasuluh, dan meyakini apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang Isa, bahwa Isa hamba dan Rasul Allah.
Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kalimatuhu. Isa adalah hamba Allah yang diciptakan dengan ucapan Allah. Innama summiya Isa alaihi salam kalimatuh. Sesungguhnya Isa alaihi salam disebut kata-kata Allah liwujudihi biqaulihi kun, karena Isa ada dengan sebab firman Allah, kun, jadilah. Kama qalahu as-salafu minal mufassirin, sebagaimana ini dikatakan oleh as-salaf dari kalangan ahli tafsir. Qala al-Imam Ahmad fi ar-radd 'ala al-Jahmiyah. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala al-Jahmiyah, al-kalimatu allati alqaha ila Maryama hina qala lahu kun fakana Isa bikun wa laysa Isa huwa kun. Perkataan yang disampaikan kepada Maryam ketika Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka Isa terjadi dengan perkataan Allah terjadi, dan Isa bukanlah perkataan terjadi, tetapi Isa terjadi dengan perkataan jadilah. Fakun minallahi ta'ala qawlan. Kun adalah perkataan dari Allah. Jadilah adalah perkataan dari Allah. Walaysa kun makhluqan, dan bukanlah perkataan jadilah makhluk. Wa kadzaban nasara wal jahmiyatu 'ala Allah fi amri Isa. Orang-orang Nasrani dan orang-orang Jahmiyah berdusta kepada Allah terkait perkara Isa. Intaha, selesai. Wa qawluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alqaha ila Maryam. Perkataan itu disampaikan kepada Maryam. Qala Ibnu Katsir berkata, khalaqahu Allah bil kalimati allati ursila biha Jibrailu alaihi salam ila Maryam. Allah menciptakan Isa dengan kata-kata yang Jibril alaihi salam diutus untuk menyampaikan kata-kata itu kepada Maryam. Fanafakha fiha min ruhihi bi amri rabbih azza wa jal. Lalu Jibril meniupkan ruh Isa kepada Maryam dengan perintah Rabbnya azza wa jalla. Fakana Isa biidnillahi azza wa jal. Lalu terjadilah Isa, terciptalah Isa dengan izin Allah azza wa jal. Fahuwa nashi'un 'anil kalimah allati qala lahu kun. Sehingga Isa tercipta dengan perkataan yang Allah katakan kepadanya, terjadilah. Fakan, lalu terjadi. Terciptalah, lalu tercipta. Warruhi allati ursila biha Jibrailu alaihi salam. Dan Isa tercipta dengan ruh yang Jibril alaihi salam diutus
untuk meniupkan roh itu pada Maryam. Qauluhu, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ruhum min. Isa adalah roh dari Allah. Qala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab berkata, Isa ruhun minal arwahi allati khalaqaha Allah Ta'ala wastantaqaha biqawlihi alastu birabbikum qalu bala. Isa adalah roh di antara roh-roh yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan diperintahkan untuk mengatakan dengan firman-Nya, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala, mereka menjawab tentu. Ba'athahu Allah ila Maryam fadakhala fiha. Allah mengutus malaikat untuk meniupkan roh Isa pada Maryam, lalu roh itu masuk padanya. Rawahu Abdu bin Humaid wa Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Musnad wa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim wa ghairuhum. Perkataan Ubay bin Ka'ab ini diriwayatkan oleh Abdu bin Humaid, Abdullah bin Ahmad di Zawaidul Musnad dan Ibnu Jarir serta Ibnu Abi Hatim dan selain mereka. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, wa wasfuhu bi annahu minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Isa bahwasanya Isa berasal darinya, bahwasanya Isa roh dari Allah. Al-ma'na, maknanya annahu kainun minhu, bahwa Isa terwujud, tercipta dari Allah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana terdapat pada firman Allah Ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah menundukkan untuk kalian apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, semuanya darinya. Surat Al-Jathiyah ayat 13. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan firman Allah Azza wa Jalla ini, beliau berkata, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah menundukkan untuk kalian apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi, semuanya darinya, yaitu dari keutamaan dan kebaikannya. Ini mencakup makhluk-makhluk yang besar yang ada di langit-langit dan di bumi, dan mencakup apa yang Allah adakan padanya, yaitu matahari, bulan, bintang-bintang yang
kokoh, meteor-meteor, berbagai macam binatang-binatang, berbagai macam pohon-pohon dan buah-buahan, dan berbagai macam barang tambang, serta selain itu dari yang disiapkan untuk kemaslahatan Bani Adam, dan kemaslahatan yang termasuk perkara yang mesti untuk Bani Adam. Hal ini mengharuskan mereka mengerahkan segenap daya dan upaya mereka untuk mensyukuri nikmatnya dan menjadikan pemikiran-pemikiran mereka sibuk mentadaburi ayat-ayat dan hukum-hukumnya. Oleh karena inilah Allah Ta'ala berfirman, Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal itu betul-betul terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang berfikir. Jumlah tentang itu bahwasanya penciptaannya dan pengaturannya serta penundukannya menunjukkan terlaksananya kehendak Allah dan sempurnanya kekuasaannya. Apa yang ada padanya yaitu kekokohan dan kesempurnaan, penciptaan yang menakjubkan dan kebaikan bentuk menunjukkan kesempurnaan, kebijaksanaan dan ilmu Allah. Apa yang ada padanya yaitu keluasan, kebesaran dan kebanyakan menunjukkan luasnya kekuasaan Allah. Apa yang ada padanya yaitu penghususan dan sesuatu yang berlawanan menunjukkan bahwa Allah Maha berbuat apa yang Dia inginkan. Apa yang ada padanya yaitu kemanfaatan dan kemaslahatan baik agama maupun dunia menunjukkan keluasan rahmatnya, kecakupan keutamaannya, kebaikannya dan kelembutan serta kebaikannya yang menakjubkan. Semuanya itu menunjukkan bahwasannya hanya Allah yang dianggap sebagai ilah, yang diibadahi, dan bahwasannya para rasulnya benar terkait apa yang mereka bawa. Ini adalah dalil-dalil akal yang sangat jelas, yang sama sekali tidak bisa diragukan dan disangsikan, yang tidak menerima keraguan sama sekali dan tidak menerima kesangsian sama sekali. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Fal ma'na, arti minhu darinya, yaitu annahu kainun minhu,
bahwasanya ia tercipta, terwujud dari Allah, karena Allah. Kama anna ma'na al-ayatil ukhra, sebagaimana bahwasanya makna ayat yang lain, annahu sakhkhara hadhihi al-asya'a kainatan minhu, bahwa Allah menciptakan sesuatu-sesuatu ini, menundukkan sesuatu-sesuatu ini sebagai sesuatu-sesuatu yang terwujud, ya, karena Allah menciptakannya. Yaitu annahu mukawwinu dzalika wa mujiduhu biqadarihi wa hikmatih, yaitu makna minhu, bahwasanya Allah yang mewujudkan, menciptakan sesuatu-sesuatu itu dengan takdir dan kebijaksanaannya. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala berkata, al-mudafu ila Allah ta'ala idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wala bi ghairihi minal makhluqati wajaba an yakuna sifatan lillahi ta'ala qa'imatan bih. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah Ta'ala, sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala apabila suatu makna yang tidak berdiri sendiri dan tidak berdiri dengan selainnya, dari makhluk-makhluk, maka ia wajib menjadi sifat Allah Ta'ala yang ada pada dirinya. Wamtana'a an takuna idafatuha idafata makhluqin marbub, dan dicegah penisbatan hal itu kepada Allah, penisbatan makhluk yang diciptakan oleh Allah kepada Allah. Fa idza kana al-mudhafu 'ainan qa'imatan bi nafsiha, kalau sesuatu yang disandarkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah adalah sesuatu yang berdiri sendiri, ka Isa wa Jibril alaihimassalam wa arwahi bani Adam, imtana'a an takuna sifatan lillahi ta'ala, seperti Isa disebutkan pada sabda Nabi, ruhun minhu, ruh dari Allah. Seperti Jibril alaihimassalam, dan seperti ruh-ruh Bani Adam, tercegah itu menjadi sifat Allah Ta'ala, tidak mungkin menjadi sifat Allah Ta'ala, lianna ma qama binafsihi la yakunu sifatan li ghairihi, karena sesuatu yang berdiri sendiri tidak menjadi sifat yang lainnya. Lakinnal a'yana al-mudafata ila Allahi ala wajhain, tetapi sesuatu-sesuatu, zat-zat yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala ada dua macam. Ahaduhuma, pertama, an tudafa ilaihi, dinisbatkan kepada Allah, likaunihi khalaqaha wa abda'aha, karena Allah yang menciptakannya dan yang mewujudkannya yang sebelumnya tidak ada. Fahada syamilun li jami'il makhluqati kaqaulihim sama'ullahi wa ardullah, maka ini mencakup semua makhluk,
seperti perkataan mereka, langit Allah dan bumi Allah. Artinya langit dan bumi yang diciptakan oleh Allah. Bukan langit dan bumi itu bagian dari Allah. Fajami'ul makhluqina 'abidullah wa jami'ul mali malullah. Semua makhluk hamba-hamba Allah, semua harta Allah. Al-wajhu tsani, macam yang kedua, an yudafa ilaih lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yardah. Dinisbatkan kepada Allah karena Allah mengkhususkannya dengan makna yang dia cintai, yang dia perintahkan, yang dia ridai. Kama khassal baital atiqa bi'ibadatin fihi la takunu fi ghairihi. Sebagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada Al-Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'bah, karena peribadahan yang dilakukan padanya yang tidak dilakukan pada selainnya. Wa kama yuqalu an malil fai'i wal khumus, sebagaimana dikatakan tentang harta fai' dan khumus, huwa malullahi wa rasulih, ia adalah harta Allah dan harta Rasulnya. Wa min hadzal wajh, dari sisi ini, dari macam ini, berdasarkan sisi ini, berdasarkan macam ini, fa ibadullahi humul ladzina abaduhu wa ata'u amrahu. فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه. Maka hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang beribadah kepadanya dan mentaati perintahnya. Ini adalah penyandaran, penisbatan yang mengandung uluhiyah Allah, syariatnya dan agamanya. Wa tilka idafatun tatadammanu rububiyyatahu wa khalqah. Sementara itu adalah penyandaran, penisbatan yang mengandung rububiyah dan penciptaan Allah Ta'ala. Intaha mulakhasa. Selesai dengan diringkas. Qauluhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal jannata haqq wan nar haqq. Surga itu benar adanya dan neraka itu benar adanya. Yaitu wa syahida annal jannata allati akhbara biha ta'ala fi kitabih annahu a'addaha lil muttaqina haqqun thabitatun la syakka fiha. Yaitu, dan dia bersaksi bahwa surga yang diberitakan oleh Allah Ta'ala di kitabnya, bahwasannya Allah telah menyediakannya untuk orang-orang bertakwa benar, yaitu tetap adanya, tidak diragukan sama sekali. Wa syahida anna an-nar allati ukhbira biha ta'ala fi kitabih annahu a'addaha lil kafirina haqqun kadzalika thabitatun. Dan dia bersaksi bahwasanya neraka yang diberitakan oleh Allah Ta'ala di kitabnya, bahwasanya Allah telah menyiapkannya untuk orang-orang kafir benar, demikian juga tetap adanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim.
Bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki keutamaan yang sangat besar. Surat Al-Hadid ayat 21. Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, kemudian Allah memerintahkan bersegera menuju ampunan, keridhaan dan surga Allah, dan itu dengan cara berusaha melakukan sebab-sebab ampunan didapatkan, yaitu taubat yang benar, istighfar yang bermanfaat, menjauhi dosa-dosa dan perkara-perkara yang dikira dosa-dosa bisa terjadi padanya, bersegera menuju keridhaan Allah dengan melakukan amal soleh, bersungguh-sungguh melakukan perkara yang diridhai oleh Allah dengan terus-menerus, dengan selama-lamanya, yaitu berbuat baik ketika beribadah kepada yang Maha Menciptakan, dan berbuat baik kepada makhluk dengan semua jenis kemanfaatan. Oleh karena inilah Allah Ta'ala menyebutkan amal-amal yang menjadi sebab itu didapatkan. Maka Allah berfirman, wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah menuju surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya. Keimanan kepada Allah dan kepada para Rasulnya mencakup prinsip-prinsip dan cabang-cabang agama. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Itu keutamaan dari Allah. Allah memberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Yaitu perkara yang kami jelaskan ini kepada kalian dan kami sebutkan kepada kalian, terdapat padanya jalan-jalan yang mengantarkan ke surga dan jalan-jalan yang mengantarkan ke neraka, dan bahwasanya ganjaran Allah dengan ganjaran yang melimpah dan pahala yang sangat bagus, termasuk karunia Allah yang paling agung terhadap hamba-hambanya, dan termasuk keutamaan darinya. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat besar, yang karenanya sanjungan tidak bisa dihitung. Bahkan Allah sebagaimana dirinya memuji dirinya, dan di atas apa yang dipujikan kepadanya oleh makhluknya. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fattaqun nara allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Maka takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 24.
Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata pada firman Allah ta'ala, u'iddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir, dan ayat-ayat yang semisalnya terdapat dalil madhab keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahwa surga dan neraka makhluk, berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah. Dan juga ada padanya bahwa orang-orang yang mentauhidkan Allah walaupun melakukan sebagian dosa-dosa besar tidak kekal di neraka, karena Allah Ta'ala berfirman, u'iddat lil kafirin, telah disediakan untuk orang-orang kafir. Sehingga jika orang-orang yang bermaksiat dari orang-orang yang mentauhidkan Allah kekal di neraka jahanam, maka neraka itu tidak disiapkan untuk orang kafir saja. Berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Dan pada firman Allah Azza wa Jalla ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa siksaan itu berhak didapatkan karena sebab-sebabnya, yaitu kekafiran dan macam-macam kemaksiatan sesuai dengan keragamannya. Selesai perkataan beliau rahimahullahu ta'ala. Wa fil ayataini wa nadha'irihima dalilun ala anna al-jannata wan nara makhluqatan al-an khilafan lil mubtadi'ah. Pada dua ayat di atas dan yang sejenis dengannya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa surga dan neraka makhluk sekarang, sudah diciptakan sekarang, sudah ada sekarang, berbeda dengan yang diyakini oleh para pelaku bid'ah dan para ahli bid'ah. Wa fihima al-imanu bil ma'ad. Padanya terdapat faedah, yaitu keimanan kepada hari kiamat, hari manusia dihidupkan kembali. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan yang ada dari amalannya. Hadhil jumlatu jawabus syarat. Perkataan ini adalah jawaban syarat. Wa fi riwayah, di suatu riwayat, adkhalahu Allahul jannata min ayyi abwabil jannati tsamaniyati sya'. Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari 8 pintu surga mana saja dia kehendaki. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala berkata, wa ma'na qawlihi ala ma kana minal amal, makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang ada dari amalannya, yaitu min salahin aw fasad, yaitu amalan yang baik atau amalan yang rusak. Lianna ahlat tauhid la budda lahum min dukhulil jannah, karena ahli tauhid, ya, orang yang mentauhidkan Allah mesti masuk surga. Wa yahtamilu an yakuna ma'na qawlihi ala ma kana min al-amal,
Ada kemungkinan makna sabda Nabi ala ma kana minal amal, sesuai yang ada dari amalannya, yaitu yadkhulu ahlul jannati ala hasabi a'mali kullin minhum fid darajat. Ahli surga masuk surga sesuai dengan amalan-amalan masing-masing dari mereka pada derajatnya. Intaha. Selesai. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala berkata, ma warada fi hadithi Ubadata yakunu khususan liman qala ma dzakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qarana bisyahadataini haqiqatal imani wat tauhid alladhi warada fi hadithihi fayakunu lahu minal ajri ma yarjahu ala sayyiatihi wa yujibu lahu al-maghfirata war rahmah wa dukhulal jannati li awwali wihlah. Apa yang terdapat pada hadis Ubadah khusus untuk orang yang mengatakan apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkaitkan dengan dua kesaksian hakikat keimanan dan hakikat tauhid yang terdapat pada hadisnya, sehingga dia mendapatkan ganjaran yang lebih dominan daripada keburukan-keburukannya, yang menjadi sebab dia mendapatkan ampunan dan rahmat serta masuk surga langsung. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, wal maqsudu anna kalimat at-tauhid idza syahida biha al-mu'minu 'arifan li ma'naha wa haqiqatiha nafyan wa itsbatan muttasifan bimujibiha qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bi syahadatihi fahadhihi al-kalimatu min hadha asy-syahidi asluha thabitun rasikhun fi qalbihi wa furu'uha muttasilatun fis sama' wa hiya mukhrijatun li thamratiha kulla waqt. Intaha. Maksudnya bahwasanya perkataan tauhid apabila disaksikan oleh orang yang beriman dengan mengetahui maknanya dan hakikatnya secara peniadaan dan penetapan, dia menjadikan dirinya memiliki sifat melakukan perkara yang dituntut olehnya, hatinya, lisannya, dan anggota badannya menegakkan apa yang dia saksikan. Maka perkataan ini yang berasal dari orang yang bersaksi ini asasnya tetap, asalnya, pokoknya, akarnya tetap dan kokoh pada hatinya, sedangkan cabang-cabangnya bersambung sampai ke langit, dan ia mengeluarkan buah-buahnya di setiap waktu. Selesai perkataan Al-'Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.